Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bayanu khaswaisir rasulil muallim wa fadailih. Penjelasan tentang karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai muallim, dan juga penjelasan tentang keutamaan beliau. Ini langsung saya masuk ke sini. Kata musannif, walam yakun fi asrir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madani tarafaihi, dan juga tidak ada yang mendekati masa Rasul di dua sisi, yakni sebelum Rasul maupun setelah Rasul, mangqarabahu fi fadlihi, orang yang mendekati Rasul di dalam hal keutamaannya. Jadi kalau bicara keutamaan, nggak ada yang mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Waladanahu fi kamalih, tidak ada pula orang yang mendekati beliau di dalam hal kesempurnaan beliau. Khalqan wa khuluqan, baik secara penciptaan fisik maupun juga secara akhlak beliau. Wa qaulan wa fi'lan, baik secara perkataan maupun perbuatan beliau. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad betul-betul berada di dalam akhlak yang sangat agung. Jadi kita membahas ini dalam rangka tadi melihat ya karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mendekati karakteristik beliau, ya sulit karena di sini sudah dikatakan pada masa itu nggak ada yang dekat dengan Rasul, dalam artian ya kalau misalnya skor Rasul itu 100 misalnya dapat skor 95, sepertinya sulit sekali. Tapi kita berupaya paling tidak ya mengarah kepada karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal fadlu wa illam yakun min mu'jizatin nubuwah. Keutamaan, ya, sifat-sifat utama walaupun itu bukan termasuk di antara mukjizat kenabian. Li'annahu qad yusyaraku fih, karena kadang-kadang ya ada keutamaan itu orang yang berserikat di situ, yakni sama-sama memiliki sifat seperti sifat keutamaan Rasul dalam satu dari beberapa hal. Fahuwa min amaratiha, tetapi keutamaan itu merupakan tanda-tanda kenabian. Kalau kita bicara syarat itu kan ada syarat perlu, ada syarat cukup. Ada necessary condition, syarat perlu, ada sufficient, syarat cukup. Nah, keutamaan ini syarat perlu. Kalau kita bicara masukkan ke situ. Yakni kalau Nabi itu memang semestinya beliau punya banyak keutamaan. Tapi keutamaan seseorang itu tidak cukup menjadikannya sebagai nabi, harus ada mukjizat. Kemudian watakamulul fadli mu'wiz, bersaling menyempurnakan keutamaan, artinya keutamaan yang satu dengan yang lain itu saling memperkuat sehingga sempurna. Itu mu'wiz. Mu'wiz itu artinya jarang terjadi. Kalau ada orang misalnya dalam hal kedermawanan dia teladan betul, di sisi lain dia mungkin ada kekurangan. Dia menjaga diri betul dalam hal pergaulan terhadap wanita, tapi kadang nggak tahan ketika menghadapi godaan harta. Dia tahan menghadapi godaan wanita, godaan harta, tapi dia nggak tahan ketika berbicara tentang kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang sempurna itu jarang. Nah, Rasulullah ini sempurna. Fasoro kal mu'jiz, maka keutamaan Rasulullah tadi yang saling menyempurnakan itu sudah mirip mukjizat. Jarang sekali orang yang sempurna begitu, jarang.
Wa kamalul fadli mujibun lisidqi. Adanya keutamaan yang sempurna itu membawa kepada kebenaran. Wasidqu mujibun liqabulil qaul. Sedangkan kebenaran itu akan membawa kepada diterimanya perkataan orang yang benar itu. Jadi orang kalau banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, orang akan menganggap itu orang yang benar. Kalau orang sudah menganggap itu benar, orang akan menerima perkataannya. Fajaza ayyakunal fadlu min dalailir rusul. Maka boleh untuk mengatakan bahwasanya keutamaan itu merupakan salah satu dalail, tanda-tanda dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, apa yang menjadi keutamaan dan kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 4 hal yang seseorang itu dianggap sempurna. Pertama adalah kamalul khalq, sempurna dalam hal penciptaan. Yang kedua sempurna dalam khuluq, perangai. Kemudian fadhailul aqwal, keutamaan di dalam perkataan. Kemudian fadhailul a'mal, keutamaan di dalam perbuatan. Jadi empat hal ini yang akan dibahas oleh musannif di kitab ini terkait dengan karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau dari sisi diciptakannya, akhlaknya, perkataan dan perbuatan beliau. Kita akan bahas secara ringkas karena di bagian sebelumnya sudah banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan beliau ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, adapun sisi pertama di dalam hal beliau secara ciptaannya, secara fisiknya, ba'da i'tidali suratihi, setelah beliau itu diciptakan dalam bentuk yang ideal dari sisi penciptaan, enggak gendut, enggak kurus kering, tidak, ideal beliau. Nah, setelah bentuk itu ada 4 sifat yang menambah kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama itu adalah as-sakinah al-ba'ithah alal haibah wa ta'zim. Ketenangan beliau yang itu akan membangkitkan sifat beliau disegani dan diagungkan oleh masyarakat. Jadi dari sisi pembawaannya saja nggak usah berbicara orang sudah segan. Ini kan tidak semua orang itu diciptakan begitu. Ada orang yang diciptakan mungkin kurus kering ya, alim, tapi ketika dia dilihat di masyarakat orang nggak tahu, dianggap sebagai misalnya tukang bersih-bersih saja. Tetapi Rasulullah ini dari sisi ciptaan saja, ketenangan beliau itu sudah membuat orang lain segan dan mengagungkan beliau. Nah, sifat ini susah ditiru ya. Ini kan masalah qadha dari Allah Ta'ala. Kita diciptakan seperti apa, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk. Nah, kalau kurus dan gemuk masih bisa kita atur, walaupun itu pun berat. Tapi kalau bentuk tubuh dan sebagainya, itu ya sudah dari Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah ini diciptakan dalam kondisi terbaik. Ketenangan bisa kita upayakan. Kemudian yang kedua, at-talaqah al-mujibah lil ikhlas wal mahabbah. Talaqah itu kalau kaitannya dengan wajah itu artinya berseri-seri. Wajah beliau yang kemarin kita bahas, kalau ketemu orang itu menyenangkan dipandang. Yang ini akan membawa untuk orang mudah ikhlas dan mencintai beliau. Dengan melihat wajahnya saja sudah orang percaya. Belum lagi kefasihan, ya, talaqatul lisan, kefasihan berbicara beliau itu. Dan wa kana shalawatullah alaihi wasallamuhu ahabba ila ashabihi minal aba wal abna. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dicintai oleh sahabatnya daripada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka.
dan daripada meminum air dingin saat dahaga. Jadi sekedar melihat Rasul itu menyenangkan mereka. Kita bisa bandingkan mungkin di dalam Al-Quran itu ada kenikmatan yang sekedar melihat. Seperti misalnya wanita digambarkan Nabi Yusuf lewat, melihat Nabi Yusuf, nikmatnya memandang itu sampai mereka memotong jari tangan tidak terasa. Kemudian yang ketiga, husnul qabul. Beliau itu baik di dalam menerima sesuatu. Untuk orang yang hatinya itu condong, ketika diterima oleh Rasulullah itu cepat untuk taat dan tunduk kepada beliau. Kemarin kita bahas bagaimana ada Dimam datang pertama kali ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung beriman. Tidak hanya itu, pulang ke kaumnya langsung berdakwah. Dan kaumnya langsung juga masuk ke dalam Islam. Itu adalah salah satu keutamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah menolong beliau, dakwah beliau, sehingga terbukalah hati manusia saat itu. Kemudian yang keempat, mailun nufusi ila mutaba'atih. Kecondongan jiwa untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk kepada apa yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keteguhan beliau ketika menghadapi berbagai macam rintangan. Dia bersabar menghadapi itu. Itu merupakan salah satu sifat yang menyempurnakan dari penciptaan pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata musannif 4 hal yang menambahi dari fisik beliau yang memang sudah Allah ciptakan sangat-sangat baik.